Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kenalin dulu, aku Fashion Nurul Aulia yang bakal memandu podcast kali ini. Jadi teman-teman, tentunya aku nggak sendirian. Di sini aku sama teman-teman aku dari kelompok 4. Ya, ada kakak-kakak cantik, ada Kak Arunda, ada Kak Ingrid Fatma, ada Kak Ita Purwati, dan ada Kak Puri Aprilia. Jadi teman-teman, di podcast kita kali ini kita bakal bawain tema wawasan Nusantara dan geopolitik. Kira-kira kalian udah tahu belum sih apa itu wawasan Nusantara dan geopolitik itu? Oke, karena kalian belum tahu, kita dengerin ya penjelasan dari Kak Puri dan Kak Hasna. Oke, baik. Terima kasih Kak Kesya. Sebelumnya, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa pengertian wawasan Nusantara? Kalau belum, saya jelasin dulu ya. Menurut Garis Besar Haluan Negara atau GBNH 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bukan hanya pengertian, saya juga akan menjelaskan tentang hakikat wawasan Nusantara ya teman-teman. Untuk hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional yang juga dapat diartikan sebagai cara pandang yang utuh atau menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Hal ini berarti setiap warga dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan nasional, bangsa, dan bernegara. Untuk kedudukan wawasan Nusantara sebagai visi bangsa dalam kaitannya dengan kedudukan merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara ialah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Selain itu, dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga itu garis-garis menurut GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi wawasan Nusantara ya teman-teman. Fungsi wawasan Nusantara memiliki fungsi sebagai pedoman, dorongan, rambu-rambu, serta motivasi dalam menentukan segala kebijakan, perubahan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggara negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke teman-teman, yang terakhir ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara yaitu terdiri dari dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan yang kedua yaitu ke dalam Tujuan yang kedua yaitu ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Oke, Kak Kesia, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, Kak Puri, makasih atas penjelasan wawasan Nusantaranya ya. Selanjutnya kita Sama, dengerin Kak Kesia. penjelasan dari Kak Hasna tentang geopolitik. Silakan Kak Hasna. Terima kasih Kak Kesya. Teman-teman belum tahu ya apa itu geopolitik. Geopolitik itu berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geo artinya bumi atau planet. Menurut Proston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi berkaitan dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Jadi, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didukung oleh aspirasi nasional geografik, kepentingan yang menitik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas, yang apabila dijalankan dan berhasil, akan berdampak langsung kepada sistem politik sebuah negara. Lalu selanjutnya itu geopolitik itu ada teori-teorinya teman-teman. Yang pertama ada teori geopolitik menurut Frederick Russell tahun 1844 sampai 1904. Frederick Russell berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat bertumbuh dan subur. Makin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan kuat dan maju. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. Lalu, ada teori geopolitik menurut Rudolf tahun 1984 sampai 1922. Menurut Rudolf Kichlein, negara adalah suatu dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mempertahankan dan mengembangkan dirinya dan melakukan ekspansi. Lalu yang terakhir ada teori geopolitik menurut Karl Hausberg. Menurut dia, berpendapat jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak, sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Karl Hausberg yang pernah menjadi atase militer di Jepang juga pernah meramalkan bahwa Jepang yang akan menjadi negara yang jaya di dunia, di mana untuk menjadi jaya sebuah negara harus bisa menguasai benua-benua di dunia. Nah, kiranya itu aja sih yang bisa saya sampaikan, Kak Kesya. Oke, makasih ya Kak Hasna atas penjelasan geopolitiknya. Jadi gimana ini teman-teman? Udah paham belum nih dari apa yang tadi kakak-kakak jelasin? Pasti ada ya beberapa pertanyaan nih dari kalian. Tenang aja, aku udah milih 4 pertanyaan yang sekiranya jadi pertanyaan kalian juga. Nanti pertanyaannya bakal dijawab sama Kak Ingrid sama Kak Ita. Kita langsung aja ini ya ke pertanyaan pertama. Nanti bakal dijawab sama Kak Ingrid.
Kak Ingrid, pemahaman geopolitik bangsa Indonesia dalam konteks Nusantara itu apa sih, Kak? Oke, Kak Kesya, di sini aku bakal jelasin ya. Jadi, paham geopolitik bangsa Indonesia termuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik adalah pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Karena bagi Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografisnya tersebut. Gitu Kak Kesya. Oke, pertanyaan pertama udah dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dan masih sama Kak Ingrid ya, Kak. Buat pertanyaan keduanya, dasar pemikiran wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, gimana sih, Kak? Oke, jadi gini. Geopolitik merupakan mempertimbangkan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Contohnya gini, kalau mau menangin perlombaan pasti kita harus tahu dulu kan medannya kayak gimana biar bisa nentuin strategi yang cocok gimana. Sama halnya kayak negara. Kalau suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografisnya dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Bangsa Indonesia memandang wawasan Nusantara sebagai visi perwujudan kebinekaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara ini adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejarahan. Gitu Kak Kesya. Makasih Kak Ingrid udah jawab pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua. Selanjutnya kita jawab pertanyaan ketiga dan keempat ini sama Kak Ita ya. Kak Ingrid udah jawab pertanyaannya. Kita lanjutin ke pertanyaan terakhir ya, yang ketiga dan keempat. Nanti bakal dijawab sama Kak Ita. Kak Ita, apa itu tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, Kak? Baik, jadi gini loh Kak Kesya, tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia itu memiliki dua tujuan Kak. Satu, tujuan keluar, dua, tujuan ke dalam. Yang tujuan keluar itu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama yang saling menghormati. Tujuan yang ke dalam yaitu menjamin perwujudan persatuan, kesatuan, segenap aspek kehidupan nasional, yaitu berupa politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Jadi begitu Kak Kesia jawabannya. Oke Kak Ita, kita langsung aja ke pertanyaan terakhir dan masih sama Kak Ita ya. Kak Ita, manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia apa aja Kak? Kak Kesia, jadi manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia memiliki 5 manfaat, yaitu diterimanya dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Jadi begitu Kak Kesia manfaat dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Makasih Kak Ita udah jawab pertanyaan ketiga dan keempat. Jadi Sama-sama Kak Kesia.
Jadi, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia merupakan cara pandang suatu bangsa terhadap tanah air dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai salah satu latar belakang wawasan Nusantara. Jadi, gimana nih teman-teman? Dari penjelasan yang tadi dan pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab sama kakak-kakak yang cantik ini, udah bisa bikin kalian paham belum soal wawasan Nusantara dan geopolitik? Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Bye.